Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niar, NIM 221220092. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang memahami aturan zakat. Nah, yang pertama ada pengertian zakat, infak, dan sedekah. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Zakat merupakan pembersih diri dan harta dari kemungkinan diperoleh dengan jalan yang tidak halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." Quran Surat At-Taubah ayat 103. Nah, yang kedua ada infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan mengandung kemaslahatan. Dalam infak itu tidak ada nisab, karena itu infak boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah. Infak merupakan ibadah sosial yang sangat utama. Nah, kata infak ini mengandung pengertian bahwa menafkahkan harta di jalan Allah tidak akan mengurangi harta, tetapi justru akan semakin menambah harta. Yang ketiga ada sedekah atau sedekah. Adalah pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun selain ridho Allah. Selanjutnya ada macam-macam zakat. Nah, zakat ini terbagi menjadi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dan untuk memberi makan orang miskin. Zakat fitrah bisa berupa beras, gandum, dan uang sesuai dengan daerah yang ditinggali. Selanjutnya zakat mal. Zakat mal ialah harta yang dikeluarkan dengan syarat-syarat tertentu kepada orang yang berhak menerimanya untuk membersihkan harta benda. Hukum zakat mal ialah wajib bagi orang yang memenuhi sejumlah syarat. Terdapat 5 syarat atas zakat mal, yaitu pertama, beragama Islam, merdeka atau bukan hamba sahaya, mempunyai harta yang melebihi kebutuhan pokok, harta yang dimiliki sampai pada nisabnya atau kadar ukurannya minimal yang wajib dikeluarkan. Yang kelima, telah mencapai haul atau waktu kepemilihan harta itu sudah sampai 1 tahun. Selanjutnya, kedudukan zakat. Nah, tingginya kedudukan zakat dalam perspektif Al-Quran dan hadis dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama, zakat adalah pilar ketiga penyangga bangunan Islam setelah syahadat dan sholat. Yang kedua, kewajiban zakat dalam Islam diketahui secara pasti dari informasi yang jelas dan tegas dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, ancaman yang berat baik di dunia maupun di akhirat bagi para penyemplang zakat. Selanjutnya ada tujuan zakat. Yang pertama itu membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. Yang kedua, membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Al-Gharim, Ibnu Sabil, dan para mustahik lainnya. Membina dan merentangkan tali solidaritas atau persaudaraan sesama umat manusia. Yang keempat, mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme, menghilangkan sifat bakil dan loba, memenuhi pemilik kekayaan dan penguasa modal. Yang keenam, menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan dan dikumpulkan di atas penderitaan orang lain. Dan terakhir, mencegah jurang pemisah kaya dan miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial. Selanjutnya, barang yang disakati seperti binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing, kuda itu wajib mengeluarkan zakatnya. Yang kedua, emas dan perak. Yang ketiga, hasil pertanian seperti kebiasaan para petani yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang keempat, harta perniagaan atau harta dagangan. Ada beberapa syarat harta dagangan yang wajib disakati. Yang pertama itu harta secara sempurna milik sendiri, harta diniati untuk memperdagangkan, sudah mencapai 1 tahun atau haul, dan pembayaran sudah mencapai 1 nisab. Yang kelima, harta yang terkubur. Biasanya diistilahkan dengan harta karun, yaitu harta milik orang-orang terdahulu yang tertimbun tanah dan ditemukan seseorang, maka harta karun itu wajib disakati. Yang keenam, hasil tambang. Tempat-tempat yang mengandung emas atau perak wajib disakati ketika sudah mencapai 1 nisab. Selanjutnya, sasaran zakat. Nah, sasaran zakat yang pertama itu fakir, yaitu kadar kemampuan yang rendah dari seseorang baik dalam bentuk harta maupun kemampuan secara jasmani. Yang kedua, miskin adalah seseorang yang memiliki rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan akan tetapi masih kekurangan. Umumnya miskin digolongkan kepada orang yang memiliki pekerjaan atau usaha namun gaji atau pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang ketiga, amil, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam mengurus terselenggaranya zakat. Amil juga merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab atas harta yang disakatkan dan bertanggung jawab pada pembagian zakat. Yang keempat, mualaf, yaitu seseorang yang baru masuk Islam
Yang kelima, rikab adalah sebutan hamba sahaya atau budak. Nah, istilah ini diperuntukkan bagi orang-orang yang di zaman dahulu yang dirinya dibeli orang kaya, dan golongan ini mungkin saja sudah tidak relevan di zaman sekarang karena praktik perbudakan itu sudah dihapuskan. Yang keenam, garim adalah orang yang terjerat utang dan tidak mampu membayarnya. Nah, umumnya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, dia terpaksa berhutang meskipun tidak sanggup membayarnya karena tidak cukupnya pendapatan atau bahkan tidak ada pendapatan. Yang ketujuh, fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan seperti berdakwah, jihad, dan sebagainya. Yang kedelapan, ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan untuk ketaatan kepada Allah dan kehabisan biaya. Golongan ini adalah musafir yang bepergian untuk menempuh hal-hal baik seperti mencari nafkah atau bepergian untuk berdakwah. Selanjutnya, cara membayar zakat. Nah, yang pertama itu tentukan jenis zakat, apakah zakat fitrah atau zakat mal. Kalau zakat fitrah wajib dibayarkan oleh setiap muslim menjelang akhir bulan Ramadan atau sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua, zakat mal atau harta wajib bagi mereka yang memiliki kebanyakan atau mencapai melebihi nisab batas minimum dan telah dimiliki selama 1 tahun. Yang kedua, itu nisab dan kewajiban zakat. Nah, zakat fitrah biasanya seberat 2,5 kg atau 3 kg dari makanan pokok di wilayah tersebut, misalnya beras atau gandum. Nah, zakat mal, nisab zakat mal biasanya ditentukan berdasarkan harga 85 gram emas. Zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5% dari total harta yang memenuhi syarat. Yang ketiga, kumpulkan informasi harta Anda. Kalau zakat mal biasanya seperti uang tunai, saham, emas, perhiasan seperti sewaan, dan investasi lainnya. Yang keempat, hitung zakat. Jumlahkan semua harta yang zakatnya wajib dikeluarkan, pastikan totalnya melebihi nisab. Hitung 2,5% dari total tersebut sebagai zakat yang harus dibayarkan. Yang kelima, pilih metode pembayaran. Apakah langsung kepada mustahik seperti fakir miskin, amil zakat, muallaf, rikab, garim, fisabilillah, ibnu sabil, dan orang-orang yang kesulitan. Yang kedua, melalui lembaga zakat. Anda juga dapat membayar zakat melalui lembaga zakat resmi yang akan mendistribusikan zakat sesuai dengan syariah. Yang keenam, membayar zakat. Lakukan pembayaran zakat sesuai dengan metode yang Anda pilih. Jika melalui lembaga, biasanya ada opsi untuk melakukan pembayaran secara online atau langsung ke kantor lembaga zakat. Yang ketujuh, simpan bukti pembayaran. Simpan bukti pembayaran zakat Anda untuk catatan dan mungkin diperlukan pajak atau audit syariah di masa depan. Selanjutnya, dampak zakat dan problem kontemporer. Dampak zakat yang pertama, pengentasan kemiskinan. Zakat diarahkan untuk membantu individu dan keluarga yang membutuhkan atau mustahik, termasuk orang miskin, orang yang berhutang, dan mereka dalam perjalanan. Yang kedua, redistribusi kekayaan. Zakat mendorong perputaran kekayaan dari yang kaya ke yang kurang mampu, yang idealnya berkontribusi pada pemerataan kekayaan dan pengurangan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan sosial. Yang keempat, stimulasi ekonomi melalui pemberian modal usaha atau bantuan produktif. Zakat bisa merangsang aktivitas ekonomi di kalangan masyarakat yang lebih luas. Yang kelima, kohesi sosial. Dengan membantu mereka yang membutuhkan, zakat juga berfungsi sebagai pengikat sosial yang mengurangi potensi konflik dan memperkuat solidaritas antar anggota masyarakat. Yang kedua, problematika kontemporer. Yang pertama itu pengelolaan dan distribusi. Yang kedua, kesadaran hukum dan keuangan. Masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang kewajiban zakat, termasuk kriteria pengenaan zakat dan cara penghitungan yang benar. Yang ketiga, standarisasi dan regulasi. Tidak adanya standarisasi dan regulasi yang konsisten di beberapa negara membuat praktik zakat seringkali berbeda-beda dan bisa menimbulkan kebingungan. Yang keempat, modernisasi praktik. Dengan kemajuan teknologi dan perubahan dinamika ekonomi, adaptasi terhadap cara pengumpulan dan distribusi zakat menjadi penting. Ini termasuk penggunaan platform digital untuk pengumpulan dan alokasi dana. Yang kelima, globalisasi. Pergerakan populasi dan globalisasi ekonomi menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana dan di mana zakat seharusnya didistribusikan, terutama dalam konteks membantu umat Islam di luar negara asal. Terima kasih, mungkin itu saja. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.